Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1431. Fabian akan membiarkan Henry dan gengnya pergi atau dia tidak akan punya apa-apa. Jasper yakin karena dia tahu bahwa bahkan jika Fabian tidak setuju untuk melepaskan mereka, Henry akan tetap aman. Dia hanya perlu menderita beberapa hari lagi kesulitan. Lagi pula, hukum masih ada, dan keluarga Atticus tidak siap untuk berselisih dengan yang pertama. Apalagi, jika mereka benar-benar berselisih dengan hukum akan menjadi gila jika Fabian mengincar Henry. Ini akan memaksa tuan tua untuk menunjukkan wajahnya. Ini tidak akan membawa manfaat bagi keluarga Atticus. Oleh karena itu, apa yang ada di depan Fabian sekarang adalah kesepakatan. Jasper bersedia menggunakan 500 juta dolar AS sebagai ganti pembebasan awal Henry. Tampaknya Jasper akan menderita kerugian besar dari ini, tetapi perilaku berani namun bodoh ini membuat Fabian merasa sangat terhina. Karena 500 juta ini seharusnya miliknya. Dia bahkan mendapatkan pinjaman ini setelah dia menggadaikan 100% hak saham Empire Med. Saat ini, Jasper menggunakan uangnya sendiri untuk menawar Henry. Jasper, kamu sangat perhitungan. Uang ini harus menjadi milikku. Anda bahkan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, namun Anda ingin mengambil Henry dari saya. Kata Fabian dingin. Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Atticus, pertama-tama, Anda harus tahu bahwa dalam situasi ini, jika saya mengatakan uang itu milik Anda, maka itu milik Anda. Jika saya mengatakan tidak, maka tidak. Pernyataan ini terasa seperti tendangan besar ke tulang rusuk Fabian. Dia langsung meledak. Beraninya kamu datang ke Harbor City dan berdiri di depanku. Saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jasper mengangkat bahu dan meletakkan pisau buahnya perlahan. Dia tersenyum lembut pada Fabian dan melanjutkan, jika kamu yang menang, kurasa kamu akan lebih jahat dariku, kan? Bagus. Luar biasa. Jasper, saya kehilangan begitu banyak uang dan saya tidak peduli dengan 500 juta dolar AS terakhir ini. Lebih buruk menjadi yang terburuk, saya tidak menginginkannya. Jasper menyeringai dan menjawab, tentu saja, kamu berhak memilih. Namun, Anda tidak asing dengan benda ini, kan, Tuan Atticus? Saat Jasper mengatakan itu, dia membuat kesepakatan. Ketika Fabian melihat sundulan kontrak ini, matanya berkontraksi. Perjanjian hipotek, dan di bawah itu adalah tanda tangannya. Hanya dengan sekali pandang, Fabian yakin bahwa ini adalah perjanjian yang dia tanda tangani ketika dia menggadaikan 100% hak saham Empire Med untuk meminjamkan 500 juta dolar AS. Bagaimana cara kamu mendapatkan itu? Ini adalah pertama kalinya dalam pertemuan ini Fabian gagal mengendalikan ekspresinya. Fabian memang sengaja menunjukkan Jasper saat dia marah, atau saat dia mengejeknya, atau saat dia sedang tenang. Ketika seseorang mencapai tahap kehidupan ini, tidak ada yang akan begitu bodoh untuk menunjukkan emosi mereka yang sebenarnya di wajah mereka. Namun, pada saat ini, Fabian bisa menahan diri lagi. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pinjaman yang dia dapatkan dari perusahaan uang bawah tanah akan berakhir di tangan Jasper. Jasper tertawa kecil. Dia ingat bagaimana ketika dia turun dari pesawat, dia bertemu dengan orang-orang Kaiden. Hadiah Kaiden sangat membantunya. Itu sebabnya dia berani datang ke sini. Itu karena dia memahami kondisi Fabian yang sebenarnya dari perjanjian ini. Jika Fabian tidak menggunakan kekuatan keluarganya, dia tidak akan memiliki apa-apa. Inilah kepercayaan yang dibutuhkan Jasper untuk menempatkan Fabian di meja negosiasi. Jasper tidak peduli bagaimana Kaiden mendapatkan persetujuan ini. Namun, ini tidak menghentikan Jasper untuk mengenal Kaiden sekali lagi. Memang, pria baik dengan senyum selalu di wajahnya bukanlah orang baik. Duo ayah dan anak Langdon memiliki temperamen yang hampir sama. Bab 1432. Untuk membalas dendam, dia bisa menderita dalam diam selama bertahun-tahun. Jasper juga punya alasan untuk percaya bahwa Kaiden telah menanam banyak mata-mata di sekitar Fabian. Dia bahkan memiliki kecurigaan yang lebih berani. Dia curiga bahwa ambisi dan persiapan yang dicurahkan ayah dan anak Langdon ke Harbor City jauh di luar imajinasi siapapun. Jika tidak, bagaimana menjelaskan mengapa orang-orang Kaiden telah menunggu di bandara bahkan sebelum Jasper turun dari pesawat? Ayah dan anak Langdon itu mengerikan. Namun,
Mereka berbagi musuh yang sama, jadi ini bukan waktunya untuk memikirkan hal seperti itu. Bapak Atticus, Anda harus tahu bahwa semua yang dibutuhkan pemberi pinjaman adalah mengembalikan jumlah pokok dan bunga tepat waktu. Namun, jika seseorang bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk membeli hipotek, mereka secara alami akan bersedia untuk berdagang, kata Jasper datar. Anda bajingan. Fabian langsung marah. Aku tahu bajingan tak berperasaan dari perusahaan uang bawah tanah itu adalah dewa yang sia-sia. Demi uang, mereka bahkan akan berlutut dan memanggil anjing sebagai ayah mereka. Fabian memiliki ekspresi jahat di wajahnya dan dia tidak menyadari bahwa dia baru saja mengungkapkan rahasia lain kepada Jasper. Dia meminjam uangnya dari perusahaan uang bawah tanah. Setelah mengingat informasi ini, Jasper berkata kepada keluarga Atticus, tidak masalah apakah itu 500 juta dolar AS atau bahkan 1 miliar dolar AS, itu semua adalah angka kecil. Mereka bisa menerimanya, bukan? Jika Anda memberitahu semua orang tentang ini, saya pikir Anda akan dapat menyelesaikan semua masalah keuangan Anda, bukan? Fabian berbalik dan menatap Jasper dengan sinis. Dia berkata, apakah kamu mengancamku? Jasper mengangkat bahu dan menjawab dengan tenang. Saya sedang membicarakan kesepakatan bisnis dengan Anda, Mer. Atticus. Saya hanya menganalisis situasi saat ini untuk Anda sekarang. Apakah Anda pikir saya membutuhkan Anda untuk menganalisis ini untuk saya? Fabian berkata dengan tawa dingin. Bisa tidak? Jadi, Tuan Atticus, apakah Anda yang akan membuat keputusan, atau saya yang akan membuatkan untuk Anda? Tanya Jasper. Ekspresi Fabian sangat menusuk tulang. Dia menatap Jasper seolah dia akan memakannya hidup-hidup. Namun, dia tidak serta-merta menolak tawaran Jasper. Keluarganya terbebani, jadi mengapa dia menaruh jaminan di firma uang bawah tanah? Bahkan jika dia menggunakan namanya untuk mengagunkan atau meminta pinjaman di bank, dia akan bisa mendapatkan uang dalam waktu sesingkat mungkin dengan tingkat bunga terendah. Jangan berpikir bahwa orang kaya tidak peduli dengan bunga. Dengan pinjaman 1 miliar dolar AS, bunga harian akan menjadi angka astronomi. Orang kaya hanya lebih pintar dan lebih teliti dalam perencanaan dan akuntansi daripada orang miskin. Jika mereka dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu, mereka tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun lagi. Namun, alasan Fabian melakukan hal seperti itu adalah agar dia tidak menjadi bahan pembicaraan di kota. Dia sangat terkenal dan ada begitu banyak orang yang memandangnya. Jika dia mengambil uang dari keluarganya, kemudian dikalahkan oleh Jasper dan kehilangan 1 miliar dolar AS akan menjadi katalis bagi keluarga lain untuk menyerang dia dan ayahnya. Baik dia maupun ayahnya, Sawyer, tidak mau menghadapi situasi seperti ini. Sementara itu, akan sama jika dia meminta pinjaman dari bank. Tidak ada rahasia dalam perbankan. Fabian tahu jika dia menaruh jaminan di bank, semua orang di Harbor City akan tahu dia menghadapi kebangkrutan. Jika dia menyerahkan dokumen di pagi hari, cucian kotornya akan ditayangkan untuk dilihat semua orang sebelum waktu makan siang. Sekarang, Jasper menggunakan ini untuk mengancamnya. Bab 1433. Itu adalah konspirasi yang terang-terangan. Fabian harus setuju apapun yang terjadi. Ketidakberdayaan dan penghinaan menyebabkan Fabian membenci Jasper. Saat Fabian memandang Jasper, dia berkata, jadi bagaimana jika kamu mengeluarkan Henry dan gengnya? Tentu saja mereka harus membayar harganya setelah mereka melakukan hal seperti itu. Bahkan jika aku setuju untuk membebaskan mereka, apakah menurutmu keluargaku dan aku akan memaafkan mereka? Jasper menjawab dengan hambar, jika Anda menyentuh mereka, saya akan mengambil tindakan. Jika keluarga Anda ingin menyentuh mereka, hukum akan membalas dendam. Inilah yang akan terjadi. Saya tidak mengharapkan kita untuk sepenuhnya menghapus kebencian kita bersama dengan perdagangan ini saja. Ini tidak realistis. Tidak mungkin kita akan berjabat tangan dan berteman. Namun, permusuhan jangka panjang seharusnya tidak mempengaruhi kolaborasi kecil kita kali ini. Juga, kolaborasi ini akan seperti menukar bidak catur kita di papan catur. Kamu akan mendapatkan kembali sebagian dari kerugianmu sehingga kerusakannya tidak terlalu buruk. Sementara itu, saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Ini situasi yang saling menguntungkan, bukan? Fabian menatap Jasper dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kamu mengabaikan kesempatan untuk mengalahkanku dengan mudah hanya karena kamu ingin mengeluarkan Henry lebih cepat.
Anda dan saya sama-sama tahu bahwa jika Anda mengungkapkan informasi yang ada di tangan Anda, semua posisi saya di indeks Dow Jones akan dilikuidasi. Saya juga akan menjadi bahan tertawaan di Harbor City. Saya juga akan mendapat tekanan besar dari keluarga saya. Ini kartu yang sangat berguna dan Anda ingin menggunakan ini untuk mengeluarkan Henry lebih cepat. Apakah itu benar-benar berharga? Nilai sesuatu tidak bisa diukur di atas kertas, kata Jasper tenang. Henry menyebabkan keributan besar, dan selain hasil ini, bahkan jika Henry tidak datang ke Harbor City di bawah instruksinya, Jasper masih akan melakukan segalanya untuk mengeluarkan Henry setelah dia terjebak dalam begitu banyak masalah. Ini bukan sesuatu yang bisa dia hargai. Sungguh menyentuh. Fabian terkekeh dingin, tapi jelas, dia tidak percaya Jasper. Menurut pendapatnya, entah Jasper bodoh karena melakukan ini, atau dia mencoba menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan sisi baik Klaus. Fabian adalah seseorang yang tidak akan melakukan sesuatu yang tidak akan membawa manfaat apapun baginya. Selanjutnya, dia juga akan merugikan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ini adalah kemungkinan yang tidak sepenuhnya tidak terbayangkan baginya. Dan bisakah Jasper, seseorang yang bisa mengalahkannya, benar-benar sebodoh itu? Bahkan jika Jasper sombong, dia tidak akan memiliki pemikiran ini sekarang. Karena itu, dia langsung curiga Jasper hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Laus. Dilihat dari ekspresi Fabian, Jasper tahu apa yang dia pikirkan. Namun, itu tidak masalah. Apa yang ada dalam pikiran Fabian bukanlah urusan Jasper. Seperti yang dia katakan saat itu, mereka adalah musuh, jadi bahkan jika mereka bekerja bersama kali ini, persaingan mereka di papan catur tidak akan berubah. Karena itu, Jasper tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Fabian. Fabian tidak mengatakan apa-apa dan Jasper tidak mendesaknya. Pada saat ini, suasananya tegang. Hal ini menyentuh keuntungan keluarga. Aku tidak bisa membiarkannya pergi hanya karena aku mau. Setelah beberapa lama, Fabian berkata perlahan. Meskipun dia tidak langsung setuju, dia lebih lunak sekarang. Itu urusanmu untuk ditangani. Jika Anda setuju, maka saya dapat memberi Anda waktu untuk memperbaikinya. Mungkin 3-5 jam. Saya rasa, Atticus, waktu ini cukup untuk meyakinkan keluarga Anda. Fabian berkata dengan marah, hanya beberapa jam. Menurutmu aku ini apa? Bahkan jika saya adalah kepala keluarga, saya masih harus mempertimbangkan bagaimana perasaan para tetua dan anggota keluarga lainnya. Bagaimana sedikit waktu yang cukup? Setelah dia mengatakan itu, pintu kamar terbuka. Sebuah tubuh berlumuran darah menabrak pintu dan terbang ke dalam ruangan di samping awan serbuk gergaji. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.